di luar job desk saya atau gimana gitu. Jangan sosokan karena kalian pengen cepet-cepet keterima gitu ya, terus akhirnya kalian mengiyakan semuanya kayak iya siap bisa, enggak. Jadi sesuai dengan kapasitas masing-masing aja, dan yang benar-benar kalian bisa implementasikan ke depannya. Jadi sesuatu yang kalian rasa itu nggak sanggup, langsung sampaikan pada saat interview kalau kalian tidak bisa dan tidak mau seperti itu. Aku baru aja interview barusan di dekat sini. Kenapa kameranya goyang-goyang? Apa suara aku terdengar? Tidak terdengar. Oh ya, BTW aku ada di Dira Cafe. Kalian kalau mau kesini dan mau pesan sesuatu yang murah dan ramah kantong, aku saranin pesan cuimi tambah nasi putih kalau emang lapar, es teh, dan juga dessert. Oke, aku akan memberi sedikit tips and trick saat wawancara atau interview kerja. Oke, yang pertama, kita harus cari tahu dulu tentang background perusahaan yang mau kita tuju. Jadi jangan sampai kita udah mau tahap interview nih, tapi kita nggak ada bekal kayak sesuatu yang kita udah research terlebih dahulu. Jadi sebenarnya dengan kita mengetahui apa aja tentang perusahaan itu bisa memudahkan kita dan mendapatkan nilai plus dari HRD seperti itu. Yang kedua, cara berpakaian. Tadi aku pakai batik sih, tapi yang senyamannya kalian aja. Bisa pakai kemeja atau bisa pakai sweater. Pokoknya ya kembali lagi tergantung sama perusahaan yang kalian tuju. Kalau misal perusahaannya itu yang medis misal, mungkin kalian bisa lebih rapi. Tapi kalau misal itu lebih ke bidang seni, ya kalian bisa lebih all out atau nyentrik. Mungkin yang penting masih bebas, rapi dan sopan, dan wangi harus banget. Selanjutnya, bawa CV kalian. Ya pasti udah bawa ya. Ya di print, kemudian bisa dipakai map atau amplop gitu, baru dikasih ke HRD-nya. Meskipun kalian udah ngirim lewat email gitu, tetap ada baiknya dibawa versi hard copy gitu. Jadi biar memudahkan si HRD screening lagi gitu kayak. Dan meskipun ya kadang emang HRD nanyanya tuh ya jawabannya udah ada di CV semua sebenarnya, cuma emang ya mereka lagi ngetes aja kita gitu. Maksudnya kita tahu nggak apa yang kita tulis di CV kita gitu. Jadi jangan sampai CV kita itu ada sesuatu yang ditambahin atau dikurangi. Jadi better kalian itu menuliskan apa adanya, bener-bener apa yang udah kalian experience, terus skill kalian, soft skill gitu, jujur aja gitu sama apa yang kalian punya. Nggak usah ditambah-tambahin, dilebay-lebayin, soalnya itu juga nanti akan menyulitkan kalian ke depannya. Soalnya kan misal nih di CV kalian ditulis bisa bahasa Mandarin, terus ke depannya bos kalian nyuruh kayak ini ada customer Mandarin gitu, terus bahasa Mandarin, terus kalian nggak bisa, kan ketahuan kalau bohong. Jadi mending dari awal udah yang sebenarnya aja, nggak usah ditambahin kurangin. Selanjutnya sikap kalian, mulai dari datang buka pintu aja itu udah akhirnya itu mulai menilai gitu. Jadi bener-bener diperhatiin gerak-geriknya, kayak duduk yang tegak gitu, terus keep eye contact sama HRD-nya gitu. Jangan lihat atas atau lihat bawah atau lihat kemana. Meskipun mungkin bagi kalian yang introvert tuh sulit gitu ya, tapi diusahakan kalian harus banyak berlatih. Mungkin banyak-banyak latihan aja dulu gitu. Oke, selanjutnya di CV kan udah jujur nih. Kalau udah jujur di CV, waktu jawab kalian juga harus jujur semuanya, bener-bener kayak misal HRD-nya nanya, kamu kalau ini keberatan nggak, kalau diginiin keberatan nggak. Kalau kalian bener-bener keberatan, ya sampein keberatan gitu, saya nggak bisa di luar job desk saya atau gimana gitu. Jangan sosokan karena kalian pengen cepet-cepet keterima gitu ya, terus akhirnya kalian mengiyakan semuanya kayak iya siap bisa, enggak. Jadi sesuai dengan kapasitas masing-masing aja, dan
yang benar-benar kalian bisa implementasikan ke depannya. Jadi sesuatu yang kalian rasa itu nggak sanggup, langsung sampaikan pada saat interview kalau kalian tidak bisa dan tidak mau seperti itu. Dan selanjutnya, kalian harus belajar tenang saat menjawab. Nggak usah terburu-buru atau mikir kelamaan, tenang aja dulu, tenang, atur nafas gitu kan. Terus dijawab satu persatu dan jangan pakai banyak kata gitu-gitu ya. Jadi mending dipanjangin belakangnya. Misal kalian mau mikir nih, kalian mau mikir menurut saya gitu ya. Menurut saya, panjangin aja hanya menurut saya tuh gitu. Jadi jangan menurut saya susah sih, tapi kalau banyak dilatih bakalan bisa. Oke, ini sebenarnya penting tapi banyak yang nyepelin. Misal kalian udah nyusun CV kalian semenarik mungkin dan sebagus mungkin, tapi kalian lupa misal urutan sesuatu yang terjadi di CV kalian gitu. Misal kalian dari tahun segini sampai segini kerja di sini gitu. Aku juga tadi itu salah satu missku sih. Jadi karena aku udah pede banget sama apa yang bakal aku omongin, aku lupa kayak beneran urutan apa yang ada di CV-ku dan tertera itu aku agak lupa gitu. Jadi sebelum kalian interview, kalian baca lagi CV kalian sendiri, terus pastiin kalian ngejawabnya sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Dan selanjutnya, misal nih udah menjelang akhir percakapan, jangan sekali-kali kalian nunjukin kalau kalian tuh ngebet banget kerja di sana, mau kerja di sana gitu kan. Misal tiba-tiba kalian tanya, kapan ya saya bisa mulai gitu kan, kapan bisa kerja, kapan di ini gitu. Enggak. Bahkan misalkan ya si Irina nanya nih, kamu bisa mulai kerja kapan? Kalian jangan jawab hari ini saya bisa, besok saya bisa. Agak jual mahal dikit gitu. Misal 2 harian lagi atau 3 harian lagi atau 1 minggu setelahnya, itu masih oke banget. Jadi terkesannya oh anak ini nggak yang ngebet, tapi dia ya sesuai dengan itulah maksud saya. Pokoknya jangan menampakkan kalau buru-buru dan kalian butuh kerjaan atau butuh uang gitu, enggak, jangan. Tidak rekomendasi. Dan kalau ditanya gitu kan ya, gaji berapa, itu usahakan dijawab. Jadi jangan terserah kebijakan ini, enggak, kalian tentuin aja, kalian tinggiin aja nilai kalian. Kalau kalian rasa job desk yang kalian apply itu susah, ya udah ditinggiin aja terus bilang. Atau kalian bisa kasih contoh kayak gaji kalian sebelumnya di mana itu berapa seperti itu. Sama jelasin terkait soft skill kalian dan saya rasa saya pantas menerima sejumlah tersebut gitu. Itu bakal lebih kelihatan mahal di HRD. Dan yang terakhir, kalian kalau ini ya, kalau udah selesai tuh biasanya HRD nanya kan, ada yang mau ditanyakan, kalian tuh harus nanya apapun itu ya, tapi jangan yang penting nanya, bertanya sesuatu yang penting juga gitu. Kayak misal gaji, kalau misal di awal nggak di-mention, kalian tanyain. Kemudian ya sesuatu yang si HRD-nya mention lah, pokoknya ditanyain aja. Segala sesuatu yang mengganjal di pikiran kalian, tanyakan saat itu. Karena itu dapat menunjukkan kalau kalian itu antusias, kalian tuh tertarik, bener-bener mau sama pekerjaan itu. Jadi bener-bener pakai kesempatan itu untuk bertanya sesuatu. Jangan ada yang tanya, nggak ada cukup gitu. Itu kayak nggak tertarik dan nggak mau kerja. Seperti itu. Aku rasa itu aja. Kemudian yang nggak kalah penting, ini bagi teman-teman yang lagi apply kerjaan gitu ya, jangan asal masukin lamaran, tapi benar-benar apply yang sesuai minat kalian dan kualifikasi kalian. Misal kalian S1, ya cari kualifikasi yang S1 gitu. Kalau misal ada kualifikasi S2, ya kalian nggak usah berharap untuk diterima terus kalian maksa buat apply, nggak usah. Kecualin aja, relain aja yang nggak sesuai kualifikasi, kalian fokus yang sesuai sama kualifikasi kalian. Soalnya ya kualifikasi itu ada kan ditaruh sama si HRD atau tim, itu pasti ada alasannya. Jadi kalau kalian baca-baca lowongan nih terus kalian pengen tapi ada kualifikasi yang nggak sesuai, ya udah langsung lepasin, langsung hapus. Pasti ada jalan lain dan opsi lain yang menunggu kalian seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku share terkait
tips and trick interview. Saat interview kerja, ya bukannya aku ini sering keterima terus nyoba bilang gini, enggak, kita kan sama-sama belajar gitu kan. Jadi aku nge-sell aja yang menurut aku HRD suka gitu. Dan kalaupun ya misal kalian nggak keterima di suatu pekerjaan, itu bukan karena kalian buruk atau gimana, enggak. Ya karena tidak sesuai kualifikasi yang mereka butuhkan aja gitu. Tempat kalian bukan di sana gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau kalian misal nggak keterima di suatu tempat gitu, terus langsung merasa si paling korban, aku nggak keterima terus gini, what's wrong with me. No, berarti tempat kalian bukan di sana dan bukan kalian yang dibutuhkan oleh tempat tersebut. Jadi cari lagi sampai kalian ke tempat yang menginginkan kalian. Oke, semangat semua pejuang kerja. Dan bener ya istilah, mending lebih capek kerja daripada capek nyari kerja. Itu bener banget. Oke, see you. Udah.